Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur saya Aldila Farah Elmira bisa menemani Anda dalam program Wira Usaha. Seperti yang sudah ada di video sebelumnya pemirsa, kita akan berbincang bersama owner Nafhijab. Nah, bagi pemirsa nanti yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000 tentunya terkait wirausaha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak. Ya, ini Mbak Elis Suking Tias. Iya. Ini panggilannya Mbak Elis gitu ya. Iya. Mbak Elis. Insya Allah. Nah, ini Mbak Elis terkait Nafhijab ya Mbak ya, owner dari Nafhijab. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita terkait usaha ini bisa mungkin diceritakan kepada pemirsa. Di awal mulanya bisa apa ya, saya muncul gitu ya, muncul Nafhijab ini bagaimana? Iya, seperti di foto profil tadi itu sebenarnya ada dua usaha. Yang pertama itu kan baju jadi itu usaha dari orang tua, dari bapak gitu. Terus gimana saya itu pengen berinovasi usaha apa ya gitu. Terus alhamdulillah dapat ide itu bikin baju sendiri gitu. Terus ya saya terus minta ruang sedikit dari rumah orang tua itu, terus saya pecah jadi dua itu. Jadi memang sebelumnya sudah ada dari bapak, orang tua. Iya, bapak itu saya baju jadi, tapi ya terus saya minta sedikit setelah itu buat bikin Nafhijab itu. Memang ingin dikembangkan dari pengen mengembangkan, dari pengen orang tua gitu inovasi sendiri gitu. Ini dari kapan Mbak? Tahun berapa? Saya Nafhijab itu 2021. Jadi masih baru, kira-kira setahun ini ya? ya? Baru satu tahun. Iya. Nah, kemudian memunculkan kenapa harus hijab gitu? Kenapa tidak yang lainnya gitu? Ya, itu dari pengalaman pribadi sebenarnya. Kan saya punya anak kecil perempuan gitu kan, dan keinginan saya itu pengen punya baju yang samaan nih dengan anak gitu kan, kaupelan atau enggak sarimbitan dengan anak gitu. Sedangkan nyari, untuk saya kan tinggalnya di desa, nyari itu lumayan susah ya, nyari yang samaan gitu. Terus atau enggak kita mau jahitin ke penjahit itu juga lumayan mahal kan gitu. Terus kenapa enggak bikin sendiri gitu. Terus akhirnya cari-cari tempat kursus, tapi waktu itu masih pandemi, jadi kan tempat offline itu jarang yang buka. Iya, terus kita scroll kursus online, alhamdulillah menemukan satu yang recommended. Saya ngikutin kursus itu 2 minggu dan
Alhamdulillah bisa bikin gamis dan dikembangkan sampai sekarang. Jadi gitu. Memang berawal dari ini ya, tadi ingin punya baju couple sama anak, keinginan sendiri ya kan. Tapi sebelumnya memang sudah hobi nih Mbak untuk menjahit gitu, belum atau hobi ya, atau kalau jahit cuman sudah jahit, berpengalaman jahit lurus atau jahit apa gitu bisa, cuman kalau bikin baju dalam bentuk baju itu sama sekali nggak bisa gitu kan, dari nol. Emang kursus itu dari nol, tapi alhamdulillah karena keinginan ya, karena dan dari hati mencintai gitu kan, pengen bener-bener pengen gitu, alhamdulillah bisa. Terus pertama dipakai sendiri, terus kemudian setelah itu ada saudara kan punya usaha dan punya karyawan gitu kan, dia nantangin, tak beliin kain karyawanku bikin ke seragam ya gratis gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa. Itu setelah ikut les tadi. Ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung aku belajar gitu kan. Ya itu beberapa bikin gratis, emang saya benar-benar bikin gratis gitu, tapi ya adalah lengannya yang kurang pas atau enggak bawahnya yang cingkrang atau gimana gitu, tapi ya itu buat belajar. Setelah itu mulai rapi jahitan dan udah mulai bisa nerima orderan gitu. Selama ikut online itu apa memang gimana ya, istilahnya kayak kita belajar dari YouTube atau kita benar-benar harus ditarget gitu? Ditarget, 2 minggu itu ditarget harus jadi satu gamis ya. Jadi harus benar-benar nyisain waktu, nyisain tenaga gitu. Emang kalau nggak jadi gamis ya kita nggak lulus gitu. Jadi memang waktu les pun memilih yang sesuai, maksudnya yang mau bener-bener mau yang gamis gitu ya. Iya. Dan itu les itu kenapa saya milih itu karena emang harus yang syar'i gitu kan. Jadi sampai sekarang pun saya nerima itu yang bener modelnya yang syar'i. Iya. Kalau kadang kan ada customer, aku minta yang press badan ya, minta yang ini, saya nggak nerima itu gitu kan. Insya Allah yang khusus yang syar'i aja. Baik. Nah kemudian dari nama Nafijab ini Mbak, pasti ada di balik nama itu ada sesuatu gitu kan ya. Nafijab ini kira-kira nama anaknya kah atau nama apa gitu? Iya. Anak pertama itu kan cewek, namanya Nafisa Aurora gitu. Terus mau usaha gamis itu kan kayaknya bagus nih gitu kan. Kalau Nafisa kayaknya kurang menjual kan, kita terus udah ambil Nafijab gitu. Nafijab. Iya. Kenapa memilih nama dari anak? Kenapa tidak nama Elis saja, Elis Hijab gitu? Ya kan suatu waktu usaha, berharapnya usaha itu nanti besar dan bisa diturunkan ke anak gitu. Masya Allah. Jadi memang punya harapan itu gitu ya Mbak ya. Dan selama 1 tahun ini bagaimana perkembangan dari Nafijab sendiri? Apakah memang hanya dari tadi produk gamis ya Mbak ya, awalnya gamis saja atau sekarang sudah beragam produknya ini? Sekarang alhamdulillah selama syar'i kayak ibarat koko atau enggak kemeja. Kalau bapak-bapak biasanya kemeja, terus koko, terus tunik, ya kan lagi model tunik gitu. Tapi sampai sekarang saya masih sistem PO. Nafijab itu masih sistemnya PO. Sistemnya PO. Iya. Pesan sesuai ukuran, sesuai model, dan kita baru membikinkan seperti itu. Ya, seperti yang ada di sini itu ya Mbak ya. Ini model-modelnya ini beberapa contohnya. Kalau yang di depan ini apa Mbak? Kayak gini, maaf. Ini seperti contoh yang couple ya, seperti ini. Ini kan buat ibunya dan ini buat anaknya gitu bisa. Terus nanti buat maaf. Ya itu kapelan iya, gitu ya. Terus nanti buat bapaknya bisa koko dan anak laki-lakinya bisa koko kayak gitu. Sesuai keinginan, mau Sesuai modelnya kayak keinginan. gimana, insya Allah selama syar'i kita bisa membikinkan dan bahannya pun juga bisa ini bisa ya, request ya. Iya. Luar biasa. Nah, kemudian untuk sebelum sistem PO kan tentu orang akan melihat contoh-contohnya kan Mbak. Iya. Ini awal mulanya bagaimana? Apakah itu membuat untuk sendiri atau bagaimana? Membuat untuk sendiri sebagian, terus dan ada yang teman-teman itu request mengambil dari contoh brand terkenal atau gimana. Aku mau dong dibikinin seperti ini, tapi bahannya yang kayak gini atau enggak. Saya merekomendasikan kalau model seperti ini bahannya bagusnya seperti ini, maunya yang kisaran harga berapa kayak gitu, seperti itu. Baik. Nah tadi dari awal mula ikut les, kemudian memberanikan diri gitu ya Mbak ya, terus ditantang tadi. Nah untuk modal awalnya sebenarnya membutuhkan berapa banyak Pak kalau usaha kayak gini nih, biar pemirsa makin tahu nih ya yang ingin juga berwirausaha. Ya nggak banyak sih sebenarnya kan.
modal les itu nggak nyampe lah 1 juta gitu kan. Terus habis itu saya sudah ada mesin jahit yang hitam mesin jahit jadul itu hitam itu, alhamdulillah masih bisa gunakan, itu dari saudara kan, masih bisa digunakan. Dan dari hasil ini alhamdulillah bisa menghasilkan mesin-mesin yang ibaratnya lebih menunjang lebih gitu kan, gitu ya. lebih modern, lebih menunjang kayak gitu. Nggak banyak, cuman paling kalau ada orderan berapa kita baru beli kain. Pertama belinya meteran, habis itu setelah agak banyak kita alhamdulillah akhir-akhir ini udah berani beli roll-rollan kayak gitu. Berawal dari ini ya, niat dulu yang penting Iya. gitu ya Mbak ya, keyakinan Iya. gitu ya. Baik. Nah, dari pembuatan ini tentu kan harus memilih kain-kain yang berkualitas juga, tidak asal memilih. Nah, ini untuk mengatasi tips-tips itu ada nggak Mbak buat pemirsa gitu? Ya, pertama ya kita harus emang kalau nggak biasa megang kain ya agak susah ya. Jadi biasanya sebagian besar customer itu mempercayakan, aku mau model kayak gini tuh bagusnya bahan apa ya gitu. Nanti saya kasih beberapa pilihan, mau bahan ini bisa, tapi kekurangan kelebihannya ini, nanti ada lagi bahan yang ini, kekurangan kelebihannya ini dengan kisaran harga segini gitu. Biasanya customer memilih gitu dengan budgetnya mereka kayak gitu. Nah, jadi memang dari Mbak Eli sendiri sudah mengarahkan mana yang bahan-bahan yang bagus untuk gamis tuh bahannya yang nyaman itu. Nah, untuk bisa menjawab itu Mbak, tentu kan harus punya ilmu dulu. Nah, ini ilmu-ilmunya Mbak Elis ini juga belajar dari les tadi atau bagaimana? Kalau itu enggak, karena emang dari dulu tuh saya seneng baju itu bikin, betul jahitin. Jarang kan beli karena saya yang kecil, beli itu agak susah. Jadi ya karena sering beli kain terus dikasih ke penjahit gitu, lumayan tahu kain. Oh, yang nyaman buat gamis ini, yang nyaman buat koko ini gitu, lumayan tahu. Kalau yang sampai saat ini best sellernya ini bahannya apa Mbak? Saya di gamis best sellernya bahan Fortaleza. Fortaleza. Iya, itu bahan lumayan adem, harga lumayan merakyat gitu. Iya. Dan masih jarang orang yang memakai itu. Ya, bahan Fortaleza. Nah, untuk pemirsa ini mungkin yang atau siapapun gitu ya Mbak ya yang ingin memesan dari Navhijab ini biasanya harus berapa hari sebelum itu PO-nya? Kita PO kisaran 2-3 minggu. 2-3 minggu sudah langsung memesan gitu ya? Bisa langsung jadi 2-3 minggu itu. Oh, 2-3 minggu itu langsung jadinya? Iya. Baik. Nah, ini menghubunginya di mana ini Mbak? Bisa di Navhijab, bisa langsung ke WA 085 900 106 700. Itu dengan saya langsung. Untuk saya kan customer sebagian besar online, jauh luar kota. Itu biasanya untuk size itu bisa memakai tinggi badan dan berat badan itu insya Allah sudah sesuai dengan ukuran kita gitu. Tinggi badan dan berat badan. Iya, tanpa diukur insya Allah sudah nyaman sesuai ukuran kita. Ini bisa memperkirakan itu bagaimana? Atau memang itu salah satu dari trik gitu ya? Ada ilmunya dan itu rahasia. Iya. Oh baik, jadi memang cukup pemirsa itu cukup ini ya? Pakai tinggi badan dan juga berat badan itu insya Allah sudah nyaman dan sesuai ukurannya. Nah, baik. Itu tadi kalau lewat WhatsApp. Nah, kalau untuk media sosial lainnya mungkin Mbak, ada apa saja ini? Paling memakai Facebook atau Instagram. Facebooknya? Elis Suking Tias, atau enggak di Instagram Elis Navhijab. Elis Navhijab ini Instagramnya, kalau Facebooknya Elis Suking Tias. Masih pakai nama Mbak Elis gitu ya, jadi mudah pribadi dicarinya gitu ya. Itu untuk beberapa yang pernah saya bikin atau enggak sampel-sampel saya biasanya saya upload di situ. Baik. Nah, kemudian untuk pemasaran sendiri kan tadi banyak online-nya gitu ya Mbak ya. Kalau offline ini bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Untuk saat ini offline masih jarang ya, karena kita kan bahan dan kita dengan kualitas ibaratnya bisa dikatakan kualitas butik gitu kan, dengan jadi harga itu masih relatif agak tinggi. Sedangkan saya itu kan di pedesaan gitu kan, jadi kalau offline itu masih agak jarang. Jadi sebagian besar 80% itu customer saya luar kota dari online itu.
Iya. Dari luar kota. Kalau di rumah tadi bergabung dengan orang tua, begitu ya Mbak ya, iya. produk-produknya ya, naf hijab itu. Apakah juga itu sudah termasuk dari bagian dari naf hijabnya atau memang sendiri? Sendiri. Sendiri. Iya, kalau gitu ya. bapak itu kan baju gamis jadi beli jadi gitu kan dengan harga yang kisaran menengah ke bawah karena di perkampungan pedesaan kan. Jadi kadang ada satu dua nanyakin yang agak bagus dong, yang ini. Kalau di desa kan nggak berani nyetok kalau yang bagus-bagus gitu. Nah, saya nyari market yang itu gitu. Jadi tetap nggak mengganggu marketnya bapak. Jadi saya nyari market sendiri gitu. Baik, ini kemudian apa saja sih Mbak tantangan-tantangannya mungkin di awal untuk mendirikan naf hijab sampai ini sudah 1 tahun gitu ya, dan masih akan berlanjut insya Allah gitu. Insya Allah, ya. Ya ada tantangan karena kan saya juga masih ada anak kecil, jadi di samping ngomong lah ibaratnya gitu. Jadi kadang lagi ada deadline harus jadi sekian tanggal sekian gitu, si kecil panas atau si kecil rewel, jadi ya banyak tantangannya. Jadi harus bisa atur waktu. Kadang malam bisa ngerjain ya ngerjain. Tapi untuk sekarang akhir-akhir ini alhamdulillah ada yang bantu jahitnya. Kalau motong kan masih di saya, ibarat pola segala macam masih di saya. Ada beberapa yang bantu jahit gitu. Jadi udah agak enak gitu. Ya, jadi sudah ada karyawannya di naf hijab ini. Berapa karyawan sampai saat ini Mbak? Untuk saat ini 2, itu pun bantu jahit itu dibawa pulang kok. Jadi beliau itu kan ibu rumah tangga juga, punya anak kecil juga. Jadi nanti diambil potongan di saya, dibawa pulang, dan itu pun harus sesuai kualitas saya kan. Jahitannya nanti harus kayak gini. Agak susah nyari yang bantu jahit itu juga. Dan ini bisa memudahkan orang yang jahit ya, boleh dibawa pulang gitu ya. Iya, karena fleksibel, karena ya beliau kan juga ibu rumah tangga juga gitu. Kalau awalnya mencari ini bagaimana Mbak? Siapa yang mau bantu saya atau bagaimana ini? Agak susah seperti itu. Udah berkali-kali nyoba kan, ada yang kasih tahu gitu di sana yang ini biasanya bantuin jahit gitu kan. Terus saya temuin lah, terus kita kasih contoh biasanya 1 gamis atau 2 gamis gitu. Nanti itu pun juga yang bukan pesanan orang ya, kita bikin buat sampel gitu kan. Terus kita lihat dulu hasil jahitannya kayak gimana, terus kalau rapi ya kita lanjut, kalau enggak ya enggak gitu. Kadang ada pas ngasih contoh bagus nih, rapi gitu, setelah kita ngasih orderan ternyata nggak sesuai. Iya, nggak sesuai kayak gitu ya, beberapa kali seperti itu. Jadi ini sudah mencoba kali keberapa ini Mbak, orang-orangnya yang berganti-ganti gitu terus ya Mbak ya berarti? Ya 3 atau 4 kali, tapi alhamdulillah yang terakhir ini cocok sesuai kriteria jahitan segala macam kan, dia bisa dikejar deadline gitu ya. Alhamdulillah yang terakhir ini bisa gitu. Ya, kalau berkaitan dengan model tadi kan kerapian jahitannya gitu ya Mbak ya. Terkait model kan tadi kalau dari Mbak Elis harus yang syar'i gitu ya. Ini bagaimana? Apakah juga sempat bertentangan dengan para penjahit gitu atau memang yang harus sesuai gitu? Iya, ya emang niat dari awal kan bikin baju syar'i. Jadi mau model seperti apapun yang penting kan syar'i, tetap masih kaidah syar'i gitu kan. Jadi ada beberapa yang aku mau modelnya seperti ini ya Mbak, seperti ini Mbak, ternyata ada yang gitu-gitulah gitu kan, ada yang nggak dipakai buat berhijab gitu. Dengan mohon maaf kita tidak menerima itu gitu. Kalau selain dari request orang gitu ya, jadi kalau ada orang yang mau jahit itu juga ada ininya, kriteria-kriterianya tadi tidak, ya? Saya tidak menerima jahitan. Jadi hanya khusus yang naf hijab, naf hijab kita produk kita gitu. Baik. Nah, kemudian ini Mbak tadi kan juga sudah mempunyai putra dan juga putri gitu ya Mbak ya. Terus mengatur waktunya itu bagaimana? Kan selain harus bekerja juga harus ada kegiatan mengaji kayak gitu ya Mbak ya. Dan juga mengatur anak-anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Ini bagaimana Mbak? Ya harus fleksibel aja sih sebenarnya. Kalau pagi ya utamakan anak-anak dulu, anak-anak berangkat sekolah, semua sudah selesai, kita baru mulai kerja gitu. Nanti jam jemput anak sekolah ya udah kita stop dulu, kita jemput anak sekolah. Terus nanti waktu kajian ya udah kita stop dulu, nanti kajian. Kayak gitu aja, fleksibel sih sebenarnya waktunya. Yang penting bisa mengatur sedemikian baiknya ya Mbak ya.
dan tidak mudah menyerah gitu ya tentunya karena anak-anak masih kecil juga nih ya Mbak kadang ya kalau udah deadline ya udah kita malam kerja gitu. Baik. Nah, pemirsa, ini kita masih akan berbincang terkait usaha dari Naf Hijab gitu ya pemirsa, terkait apa sih keunggulan dari Naf Hijab dibandingkan produk muslim yang lainnya. Nah, pemirsa bisa bertanya kepada kami, bisa langsung di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000 setelah informasi-informasi berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Wirausaha bersama owner Naf Hijab. Ya, kita akan lanjutkan lagi terkait tadi ya Mbak ya, kelebihan dari Naf Hijab dibandingkan produk muslim lainnya gitu. Untuk kelebihan, insya Allah di Naf Hijab itu bisa request model sesukanya, bisa request ukuran sesuai kita, dan insya Allah harga masih terjangkau. Gitu. Ini yang paling penting ya, harga masih terjangkau dan tentunya kualitasnya juga kualitas insya Allah, ya, insya Allah bagus gitu ya Mbak ya. Dan tadi tentunya kalau mau pesan lewat online cukup dengan paket tinggi badan dan berat badan dan juga cukup, berat badan gitu ya. Sangat mudah sekali untuk pesannya dan bisa ditunggu kira-kira berapa hari tadi Mbak? 2-3 minggu. 2 sampai untuk saat ini 3 minggu. Baik. Nah, pemirsa yang ingin bertanya bersama kami bisa langsung ya menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Baik, kita akan lanjutkan nih Mbak. Sudah masuk ke beberapa pertanyaan ya. Dari Mbak Nur yang ada di Solo. Apakah dulu pernah ikut seminar sebelum memulai usaha? Belum pernah ya. Tadi sempat dikatakan pernah ini ya les tadi ya. Kalau untuk seminar tentang perjahitan dan segala macam belum pernah. Tapi kalau secara umum mungkin wirausaha secara umum pernah ikut kayak sekolah bisnis kayak gitu pernah. Cuman ya saat itu belum menemukan titik aku mau bisnis apa nih fokusnya gitu. Belum pernah belum ketemu itu. Sempat ini sebelum Naf Hijab mungkin sempat mungkin usaha yang lain, produk-produk lain selain hijab atau dulu sebelum menikah saya selalu kerja, pernah di pabrik, pernah di kantor kayak gitu. Terus setelah nikah, setelah punya anak, off, kita di rumah saja jadi ibu rumah tangga. Terus pernah juga usaha minuman kekinian kayak minuman boba itu, tapi ya karena dengan kesibukan ngomong segala macam itu setengah tahun kolaps. Iya. Jadi memang sudah pernah pengalaman juga ya, berpengalaman dalam hal wirausahanya. Mungkin ya tidak di baju atau tidak di jilbab, tapi
adalah ini ya, Iya. sangkut pautnya. Gitu. Iya, jualan. Nah, kemudian ini Hawa dari Sragen. Dulu pernahkah mendapatkan pesanan palsu? Ini mungkin sudah pesan tapi tidak ini ya, respon lagi. Iya, tetap ada seperti itu. Kadang kalau saya kan sistemnya kepercayaan ya, kalau udah ibaratnya yang pesan ini orang udah lumayan kenal nih di Facebook atau di IG gitu, saya pesan nggak usah DP dulu deh, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ya ada beberapa yang ternyata nggak diambil kayak gitu, ya itu suka dukanya kita sih gitu. Ya udah diikhlasin aja, nanti juga laku kok gitu, setelah kita pajang nanti laku kok, pokoknya yakin aja itu laku nanti gitu. Kalau pesanan palsu dari, maksudnya kayak kita yang buat itu mah tidak terlalu ini ya Mbak ya, merugikan kita karena hanya sekedar apa istilahnya chatting gitu ya. Tidak sampai mengirimkan. Apakah pernah juga sampai mengirimkan tapi belum dibayar gitu? Ada beberapa, ya karena beliau itu kan ya udah beberapa kali pesan dan itu biasanya aman gitu kan. Barang nyampe beliau transfer, barang nyampe beliau transfer, tapi ada satu waktu ternyata setelah sekian bulan nggak transfer gitu, dalam jumlah yang lumayan ya gitu. Tapi ya udah biarin aja, nanti juga mereka juga yang menanggung gitu. Ya udah harus legowo aja gitu. Tapi untuk apa ya, tidak ada salahnya juga kan ya Mbak ya, sebagai owner, sebagai penjual kita juga bertanya gitu. Itu sempat juga untuk berusaha ini. Iya, beberapa kali ditanya, belum ya Mbak, belum. Oh ya udah, mungkin berhusnudzon aja ya, mereka mungkin lagi agak kesusahan atau gimana, ya udah nanti aja deh gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut gimana Mbak? Biar kedepannya sih harapannya nggak ada lagi gitu ya. Setelah beberapa kali seperti itu ya udah sekarang kayak mau PO gitu ya udah maaf ya DP dulu tanda jadi, mau berapapun terserah monggo, ibaratnya seperti itu. Ya ibaratnya buat mengikat kita gitu. DP ini biasanya terserah ya, mau berapa persennya dari harga aslinya gitu ya. Baik. Ya, kemudian dari Fitria yang ada di Boyolali, apakah kendala yang sering terjadi saat membuat sebuah gamis? Gitu ya. Kendala yang sering terjadi. Kendala yang sering terjadi karena saya juga masih sambil ngomong, jadi yaitu saat deadline sudah deket si anak rewel, atau enggak sekarang musim hujan sering mati lampu, itu kendala juga. Iya. Itu gitu saat lagi pengerjaan dari pesanan orang gitu ya, iya, deadline sih kita masih deadline. Jadi lebih ke ini saja ya, waktu ya, lebih ke waktu. Baik, kalau untuk mengatasi itu bagaimana kemudian agar mungkin tidak terlalu mengulur banyak waktu? Iya, jadi saya deadline sekian hari, tapi nanti di customer kita kasih deadline-nya lebih dari itu. Jadi sebisa mungkin deadline ke customer itu sebelum deadline kita sudah jadi. Sebelum deadline kita sudah jadi ya. Paling lama deadline-nya? 3 minggu untuk saat ini. 3 minggu? Iya. Nah, kalau biasanya nih Mbak, untuk satu gamis itu bisa menyelesaikan dalam berapa hari? Atau sehari saja sudah? Satu hari itu kalau kita normalnya itu 4 sampai 8 gamis. Satu hari ini 4 sampai 8 gamis. Iya. Tergantung model kan ya. Dibantu dari ya karyawannya tadi ya. Nah, dan untuk dari beberapa model gamis tentunya kan beragam gitu ya Mbak ya, tidak hanya polos lurus saja. Ini bagaimana untuk menjaga kualitas jahitannya ini tetap oke gitu, tetap sesuai dengan kriteria Mbak Elis? Kalau kenyamanan gamis itu sebenarnya ada di pola. Jadi sampai sekarang pun pola itu masih tetap saya pegang sendiri gitu. Jadi untuk jahitan segala macam ada yang bantu dengan sesuai kriteria tadi, tapi untuk pola itu masih saya pegang sendiri. Jadi memang sudah ada pola-polanya yang dibuat oleh Mbak Elis, jadi penjahit tinggal ini ya, meneruskan saja. Iya, tinggal menjahit saja. Kalau yang paling ini Mbak, rumit biasanya model apa sih Mbak? Gamis atau gamisnya kayak mana? Yang kayak ada rumbai-rumbainya kayak gitu kan, lagi model sekarang, terus depannya ada apa, bahannya lebih tipis mungkin lagi, yang berlapis-lapis itu ya Mbak ya? Iya, itu agak rumit, sedikit rumit. Pernah tidak ini mendapat mungkin dari komplain dari pelanggan yang
ternyata tidak sesuai meskipun kita sudah menyesuaikan dari orderannya gitu? Ada, pernah. Jadi kan kita pakai berat badan dan tinggi badan. Itu beliau sebenarnya bukan kesalahan beliau sih, cuman beliau, aku biasa beli baju ukuran segini mbak gitu kan. Terus maaf bu, ini tinggi badan sekian itu harusnya baju sekian gitu, tapi enggak mbak, aku biasa sekian gitu. Ya udah kita bikinkan kan sesuai. Setelah nyampai ke beliau ternyata mbak bajuku kurang panjang kayak gitu. Ya udah, terus kita solusinya kalau ibunya itu mau mengirimkan kembali ya kita benerin gitu, ongkir tapi ke ibu tadi kan gitu, tapi kita masih ada konsekuensi, kita benerin nggak masalah kayak gitu. Nah, jadi secara ini tetap harus sesuai dengan kriteria kita gitu ya Mbak ya. Memang harus sesuai ukurannya itu ya tinggi badan dan juga berat badan. Meskipun nanti di akhir ada kekeliruan, tetap adalah 1-2 tetap ada seperti itu. Berat badannya bertambah atau berkurang itu kan juga mempengaruhi ya. Ya, tapi tetap bisa gitu ya, bisa diperbaiki. Ada toleransi lah kita. Kalau perbaikan seperti itu biasanya ini menunggu antrian dari yang sudah masuk atau bagaimana Mbak? Atau langsung bisa diperbaiki? Kita lihat juga waktunya juga kan, kalau lagi deadline banyak ya. Tapi maaf Bu, bisa diperbaikin tapi waktunya agak lama kayak gitu. Baik. Nah, kalau terkait pesanan nih Mbak yang mungkin selama ini sudah masuk gitu ya kan, tadi banyaknya online dibandingkan offline. Kalau online ini dari mana saja? Saya 80% tuh dari luar kota. 80% dari luar kota ya mayoritasnya. Bandung, Jakarta, Bali, Jambi, itu ada beberapa yang sudah pelanggan sering sekali gitu. Terus kalau di deket-deket itu banyak yang seragam guru, seragam ustazah gitu. Alhamdulillah sekarang udah beberapa yang sering pesan gitu, seragam ustazah. Yang paling banyak memang seragam gitu ya. Terus seragam pengajian kayak gitu. Baik. Kalau untuk di luar kota kan tadi mayoritas luar kota gitu ya Mbak, kan harus mengirim juga kan paketan gitu. Ini apakah ada seperti minimal harus order berapa baju gitu? Enggak, untuk saat ini enggak. Berapapun insya Allah kita layani. Tapi kalau harapan kedepannya bagaimana terkait pengiriman tentunya? Sama sih masih ya. Siapapun mau berapapun dilayani. Insya Allah masih gitu dilayanin ya. Baik. Kalau terkait pesanan itu kan kita juga mengandalkan kurir, tidak hanya mengandalkan dari kita saja dan juga karyawan yang ada di rumah ini Mbak. Bagaimana tetap menjalin dengan pihak luar, terutama kurir ini kan terkadang berbeda. Sudah datang tapi ternyata rusak di tengah jalan itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada bermasalah dengan kurir ya, karena ya kita kurir juga kalau yang di rumah itu setiap mau ada paketan itu ya udah tinggal WA aja, Mas nanti mampir ya ada paketan, saya kayak gitu. Alhamdulillah nggak pernah ada kendala sih untuk di pengiriman. Baik, ini paling banyak tadi yang mayoritas luar kota ini pesannya lewat mana Mbak? Facebook. Iya, masih lewat Facebook. Kadang kan pertama dapat orderan jauh itu kan yang di Bali itu, alhamdulillah beliau itu udah puluhan kali pesan gitu kan. Itu ya saking penasarannya kan saya tanya, Afwan ini sebenarnya tahu Nafijab dari mana gitu. Beliaunya jawab dari Facebook Mbak. Alhamdulillah, berarti kan bisa menjangkau Facebook itu. Jadi bikin semangat lagi. Tapi memang di awal waktu promosi itu melalui Facebook juga atau lewat apa Mbak? Di Facebook. Lewat Facebook. Memberanikan diri gitu ya untuk posting. Ayo, siapa yang mau pesan gitu. Awal-awal nggak siapa yang mau pesan sih, cuman kita posting aja baju kopelan saya dan anak atau enggak. Dari situ lama-lama penasaran kan, kok bajunya samaan bagus, belinya di mana kayak gitu. Belinya di mana? Belinya di saya. Ya, sekalian promosi dan juga modelnya dari keluarga sendiri gitu ya, hemat. Sangat hemat. Nah, kalau dari kisaran Facebook dan juga selain itu Instagram gitu ya. Ini lebih banyaknya memang Facebook di tadi. Facebook lebih sebagian besar di Facebook. Biasanya setiap ketika orderan masuk ini per bulan atau per minggu
Iya sih. Atau bahkan per hari nih sudah mulai ramai? Alhamdulillah setiap posting itu ada yang nanya gitu Setiap kan. posting. Walaupun 1, 2 gitu ada yang nanya. Nanti kan kita berlanjut di WA gitu. Alhamdulillah. Baik. Baik. Nah, kemudian untuk ini Mbak, harapan-harapan ke depan nih untuk Nafijab yang tentunya sekarang ini masih setahun gitu ya dan akan terus berlanjut. Harapannya apa sih Mbak? Ke depan itu pengennya itu Nafijab itu bisa punya stok sendiri, stok baju sendiri. Kan selama ini kita sistem PO ya, jadi ada yang pesan baru kita bikinkan gitu. Dan belajar dari situ kan jadi tahu nih, oh model yang banyakan diinginin itu kayak gini gitu. Kedepannya pengennya punya stok yang sebagian besar orang inginkan gitu. Gitu. Kalau selama ini kan PO gitu ya Mbak ya. Tapi sempat juga terpikir untuk stok ini lebih ke gamis atau kalau dari namanya kan hijab gitu ya. Itu lebih ke hijabnya atau ke gamisnya ya? Kalau saya lebih ke set gamis dan hijab, iya. Dan set gitu ya. Kita lebih mengutamakan tuh yang couple keluarga. Jadi kalau bapak bisa koko, kalau perempuannya bisa gamis dan hijab kayak gitu. Jadi memang lebih mengarahnya ke keluarga, Iya, ke orang tua. kita gitu marketnya Marketnya ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Iya. Makanya tadi banyak juga yang dari Facebook. Iya. Nah, sekarang masih ini ya laris gitu kalau di Facebook tuh ibu-ibu. Sepanjang masa Facebook. Ya baik. Nah, dan ini ada pertanyaan masuk nih Mbak dari Vira yang ada di Klaten. Apakah menerima reseller dan apakah ada minimal ordernya serta apakah ada grupnya? Nah, untuk sementara grup itu belum ada, tapi ada beberapa kawan itu yang ikut mempromosikan gitu. Kalau mau ikut reseller monggo, tapi ya itu kita masih sistem PO. Jadi beberapa kawan yang ikut mempromosikan itu biasanya mempromosikan, terus nanti WA ke saya, Bun ada yang mau pesan model seperti ini, berapa harganya, bahannya apa, kayak gitu. Bisa dibicarakan. Jadi memang bisa gitu ya Mbak, jawabannya bisa. adalah bisa untuk menjadi reseller. Siapa yang mau menjadi reseller bisa dicatat nomor HP-nya gitu ya Mbak ya. Tadi berapa betul. Mbak, bisa diulang lagi? 085 900 106 700. Ya, kalau mau lewat Instagram juga bisa. Instagramnya Elis Nafijab. Elis Nafijab. Kalau dari Facebook bisa pakai Elis Suking Tias. Suking Tias ya. Masih nama Mbak Elis ya. Iya. Nama Mbak Elis, Elis Suking Tias gitu. Jadi kalau untuk reseller tadi Mbak terkait harga mungkin apakah memang dari Mbak Elis berbeda atau harganya tetap sama, hanya saja reseller sendiri yang menaikkan? Tetap berbeda sih. Tetap berbeda, cuman kalau mau yang mau menjualnya berapa gitu belum saya patok sih, tapi jangan sampai lah harganya itu di atas yang brand-brand mahal atau gimana kayak gitu. Takutnya ini ya menjatuhkan yang orinya gitu, yang aslinya gitu. Nah, kemudian apakah dari Nafijab ini mempunyai target-target tertentu Mbak? Misalnya dalam waktu sebulan, harus berapa yang terjual atau harus bagaimana, harus stok atau dan lain sebagainya? Sementara sih kalau target itu belum ya, tapi target terpendeknya itu untuk Ramadan atau Lebaran besok tahun depan itu insya Allah Nafijab sudah mempunyai stok, insya Allah. Insya Allah ya, dan karena memang mayoritas orang Indonesia itu seperti itu budayanya adalah Lebaran itu ya baju baru gitu ya Mbak ya. Itu penyemangat sekali Lebaran. Apalagi kapelan gitu. Pemirsa bisa nih langsung open PO-nya mulai sekarang bisa ya Mbak ya? Sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa yang masuk buat untuk Lebaran. Masya Allah, luar biasa ini. Bisa langsung menghubungi Mbak Elis nih ya untuk PO-nya. Nah, dan terakhir ini Mbak, tips-tips untuk pemirsa, tipsnya memulai usaha gitu Mbak. Tipsnya, cintailah pekerjaanmu, kerjakan yang kamu cintai. Dulu saya beberapa kali mencoba ini ternyata gagal itu ya karena nggak dari hati, nggak mencintai. Setelah ini ternyata saya mencintai di dunia perjahitan nih, alhamdulillah. Mulai sekarang udah mulai fokus dan insya Allah akan terus berkembang. Tetap semangat dan itu tadi, cintai pekerjaanmu, insya Allah akan lebih berkah.
Nah, jadi memang kalau mau memulai usaha ini harus mencintai dulu Iya. yang pertama gitu Iya, ya, Mbak ya. iya, benar. Kan Mbak Elis tadi juga sudah mencintai untuk pengen jahit gitu ya Iya, tadi. benar. Berawal dari pengen punya kaplan Iya, sama benar. anak-anaknya, sama suami Iya, gitu. benar. Cintai kemudian ini ya, Dikembangkan sesuai, dikembangkan iya. sesuai arahnya tentunya Iya, ya, benar. pengennya apa gitu. Untuk mencapai titik fokus ini berapa lama, Mbak? Kan tadinya masih berubah-ubah gitu ya, sempat juga jualan es boba tadi ya. Iya, ya berapa lama ya? Lumayan, dari setelah nikah itu 2013 saya terus mulai fokus di ini tuh baru 2021. Jadi masih terombang-ambing itu dari 2013 sampai 2008 tahunan. Itu ya masih bingung mau usaha ini, usaha itu. Tapi setelah ada dorongan dari suami, dapat ridho dari suami, terus dapat dorongan dari orang tua dan saudara, ayo fokuskan satu bidangmu, ya udah, alhamdulillah sekarang. Ya, jadi di balik itu memang harus ada supportnya Iya, gitu ya, support Mbak ya. system dari keluarga, dari suami, dari saudara gitu. Ya. Tapi tentu saja yang melihat ini mungkin tidak hanya dari yang sudah berkeluarga nih, Mbak, mungkin ada yang masih single tapi pengen juga Iya. berusaha gitu ya. Ini bagaimana untuk menyemangati mereka agar fokusnya itu bisa tertuju dalam satu hal gitu ya? Sebenarnya lebih bagus sih kalau belum berkeluarga, karena kan bisa lebih fokus ya. Kalau seperti saya memulai itu punya anak kecil tuh ya agak susah fokusnya gitu kan, karena kita lagi semangatnya mau ngerjain nih, ternyata anak rewel, terus banyak kendala, terus masih harus bagi waktu antara ngomong, antara membelajarin anak, antara kerja kayak gitu. Harusnya lebih fokus lagi kalau belum Harusnya menikah. lebih bisa Iya. semangat lagi gitu Iya, ya, Mbak ya. benar. Tapi kan terkadang mikirnya nanti aja Kak sudah punya suami atau sudah punya istri karena lebih semangat, ada yang dukung. Tapi justru kalau dari Mbak Elis ini ternyata ketika sudah berkeluarga ada saja ya Iya, benar. ujiannya, cobaannya gitu ya, ada Akan anak-anak rewel gitu. berat tingkat ujiannya. Baik. Nah, terima kasih sekali Mbak Elis sudah berbagi terkait usahanya Nafijab, semoga semakin lancar, sukses selalu Nafijab. Nah, terakhir bisa ini lagi kalau mau pesan lewat nomor yang mana? Iya. Untuk Nafijab bisa dipesan lewat WA 085 900 10 6 700, atau nggak bisa di Instagram Elis Nafijab, atau nggak di Facebook Elis Sukingtias. Insya Allah kelebihan dari Nafijab itu bisa pesan gamis suka-suka, bahan suka-suka, tapi tetap syar'i dan ukuran bisa suka-suka. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita dalam program Saatnya Wanita, dalam program Wira Usaha. Saya Aldila Farah Elmira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.